Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik yang beribadah di gereja ini maupun saudara-saudara kami yang berada dan beribadah di rumah. Kiranya ibadah kita saat ini diberkati oleh Tuhan, boleh membawa sukacita bagi kita semuanya, terlebih pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Okuli dengan topik kasih kepada Allah makaholongi debata. Sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Kita memuji Tuhan dari buku Ende nomor 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak-Mu yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang keempat, dengan maksudnya. Hukum Tuhan yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nama
marilah kita merendahkan hati kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih karunia-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bila ku
Marilah kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan pada hari Minggu ini yang terdapat pada Matius 22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-40. Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Marilah kita membacanya secara silih berganti. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat kita selengkapnya telah di-share di web masing-masing melalui Sintua Daerah. Saat ini akan kami bacakan beberapa poin saja. Warta jemaat Minggu 7 Maret 2021. Yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah. Warta kedua,
Binsar Samuel Sibarani, anak dari Bapak J. Sibarani, Inang Tasugalen, alamat di Blok Cibogo, nomor 75, Subang, Jemaat GPIB Maranatha, Subang. Dengan Kristina Munte, putri dari Bapak H. Munte, Inang Boru Simanulang, almarhum, alamat di Jalan Lemah Hegar, nomor 21, Bandung, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Bimbingan pranikah kepada calon pengantin diadakan pada hari Rabu 10 Maret 2021 pukul 10 WIB di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 8.30 WIB di HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Yang kedua, baptisan kudus. 1. Pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 akan diadakan baptisan kudus atau Padidion Nabadia secara khusus bertempat di gereja pada pukul 8.30 WIB. Jemaat yang menghadiri hanya keluarga yang akan membaptiskan anak saja. 2. Gereja juga melayani permintaan baptisan kudus yang dilaksanakan di rumah. Ketiga, Marguru, Kamis 11 Maret 2021 pukul 17 WIB bertempat di gereja. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus di gereja maupun di rumah, agar mendaftar melalui Sintua daerah masing-masing. Yang ketiga, persembahan untuk sosial gereja. Pada hari Minggu ini, setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan untuk sosial gereja, untuk keluarga Nyonya Irene Silain Boru Sitorus dari WEK Pajajaran atas berpulangnya Bapak Ronald Christopher Silain pada waktu yang lalu. Keempat, Bonataon Seksi Perempuan. Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 14 WIB bertempat di gereja akan diadakan Bonataon Seksi Perempuan. Oleh karena itu, diharapkan kepada anggota seksi perempuan agar dapat mengikuti acara tersebut. Kelima, HKBP Betania Ranca Ekek. Kita bersyukur bahwa HKBP Betani Ranca Ekek telah diberi izin mengadakan ibadah minggu mulai hari ini, yaitu tanggal 7 Maret 2021, bertempat di Ruko Mari Square, Kapling 3941. Masuk pukul 6 WIB. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Pahala Sitorus STH, Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie, dan Pendeta Jason Simanjuntak, Pendeta Resort HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Kita doakan agar pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik. Keenam, tanggap bencana atau TABE HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie melalui Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD akan melakukan aksi pengumpulan pakaian bekas layak pakai untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan akibat bencana alam di beberapa daerah di Distrik 18 Jabar Tengdie. PPD akan berkoordinasi dengan Seksi Perempuan Huria untuk teknis pelaksanaan pengumpulan pakaian layak pakai tersebut. Kita doakan pelaksanaan kegiatan tanggap bencana ini dapat berjalan dengan baik. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 203 ayat 1 dan seterusnya. Sekalian kita mengumpulkan persembahan ke Huria dan ke pusat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di Minggu Okuli hari ini, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Keluaran pasal 20 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 11. Demikian untuk firman Tuhan. Ke-10 firman,
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di minggu kita hari ini selamat hari Minggu bagi kita semua. Juga kami sampaikan selamat hari Minggu, salam sehat dan salam bahagia untuk Bapak Ibu Damang Dainang, Saluhut Naparsidohot mengikuti live streaming di Bagas Tabi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika Taurat hukum yang diberikan Tuhan ini adalah menjadi ikatan bagaimana umatnya menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita membaca dan menemukan di kitab Torah dari 1 sampai 5 Musa ini, ada banyak cerita yang kita temukan, juga berbagai aturan hukum yang diberikan Tuhan, dan tentu ini menjadi suatu hal yang tidak mungkin kita lupakan dan juga umatnya. Karena Gunung Sinai melalui hambanya Musa menjadi saksi cara Tuhan menyatakan dirinya untuk memberikan hukumnya atau titah, bagaimana hukum itu yang diberikan oleh Tuhan untuk menetapkan dan untuk mengkhususkan umat tersebut memiliki Allah yang kudus.
Kita tahu dalam hukum yang ke-10 dari 1 sampai 10 merupakan hukum yang langsung dari Tuhan dituliskan, maka Dia yang berperan memberikan itu kepada umat-Nya. Sehingga kita pun akan selalu diingatkan dalam titah tersebut bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan dengan mengkhususkan langkah kita. Ketika kita mau melakukan hukum-Nya, kita ingat akan Tuhan, sehingga menguduskan titah itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, titah yang diberikan Tuhan atau hukum ini kita katakan menjadi penuntun, menjadi pagar, benteng atau batas, menjadi kaca atau gabe sormina doon. Bagaimana kita untuk mengintrospeksi diri dalam membedakan mana yang baik dan mana yang harus kita tinggalkan yang tidak baik, supaya kekhususan kita sebagai umat pilihan Tuhan akan nyata dari bagaimana kita berlaku, melangkah, berbuat, bertindak dengan berbagai koridor yang diaturkan dalam hukum atau titah tersebut. Memang melakukan titah dang disihaluaun, tetapi Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Namun kita mau katakan di sini, Bapak Ibu, apa yang mau diingatkan oleh Tuhan ketika hukum ini menjadi suatu ketaatan kita untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan memberikan titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu. Audo Jehovah debatam, dan maksud telah diberikan. Tidak boleh ada Allah lain. Jika kita semakin menyikapi nats atau hukum ini, Bapak Ibu, kita yang mengasihi Tuhan Allah diingatkan, ditekankan, mengasihi Tuhan Allah tidak boleh setengah-setengah dan tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh suam-suam kuku. Dan melakukan titahnya haruslah dari hati, dari iman. Makanya kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan secara total. Kita mau diingatkan, tekanan hukum pertama adalah dengan sungguh-sungguh bagaimana kita untuk mengasihi, memuliakan Tuhan, sian pamangan, sian hata, pabahenan, hati, jiwa, akal, budi mengasihi Dia, tentu adalah bagian dari bagaimana kita untuk melakukan perintahnya dengan baik. Maka kita harus menjaga pola hidup sehat di dalam melakukan hukum dan firman-Nya dengan tidak bercacat, hidup kudus yang selalu menunjukkan bagaimana cara hidup kita adalah menjadi hidup yang baik, yang benar, yang diinginkan oleh Tuhan. Kasih yang dari Allah yang diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus itu menjadi dasar kita untuk menunjukkan bagaimana kita juga mengasihinya. Moloholong rohamu diau ulah kamu maknahu patikoni. Ini yang di Matiusi. Maka untuk itu Bapak Ibu, ketika kita menunjukkan bagaimana hati dan jiwa kita, seluruh akal budi kita untuk mengasihi Tuhan,
kasih memang ada pemisahan, ada holong storge, filia, eros, nina. Itu akan semakin lengkap kita tunjukkan buahnya dalam kehidupan kita. Ketika kasih agape itu benar-benar menjadi bibit unggul yang tertanam dalam hati kita. Ikon holong nasian Tuhanima, maka holongi keluarga, na tua-tua, na toras, maka holongi dongan sarepena, maka tidak mungkin lagi ada hal daging mendua dengan menduakan siapa yang kita kasihi ketika kita juga tidak menduakan Tuhan Allah yang kita kasihi tersebut. Maka siapa dengan benar mengenal Tuhan Allah, melakukan perintahnya dan mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, maka dia jugalah yang mau menunjukkan kasihnya kepada manusia dan sesamanya. Karena mengasihi Tuhan tidak mungkin terpisahkan mengasihi sesama manusia. Itu salib vertikal horizontal, tidak pisah, tapi harus menunjukkan kebersamaan. Mengasihi Tuhan Allah memang harus menjadi bibit utama, dan disitulah seseorang mau menunjukkan buah dari kasihnya kepada Tuhan, mengasihi sesamanya. Yang berikut kami mau sampaikan dari nats ini Bapak Ibu, ketika kita diingatkan dalam 1 Yohanes 4 itu, pergabus dohalak nama dok holong rohana tu debata, ia dihosomi donganna jolma. Pendusta, katanya dia kasih kepada Allah, kalau tidak mengasihi teman sesama. Itu menjadi penekanan juga, dan Yesus juga pastinya menginginkan bagaimana kita mengasihi dia dengan segenap hati, tanpa ada hal yang saya katakan tadi, pola hidup sehat kekristenan. Orang yang beriman, pola hidupnya akan menunjukkan hidup yang benar. Jalannya akan selalu lurus dan dia akan bertindak dengan baik. Itu juga menjadi buah roh dalam Galatia 5. Siapa yang beriman, isi halak na porsia, na toktong didongani todi ni Tuhani, buah roh itu akan ada penguasaan diri. Dia mampu menguasai dirinya. Sehingga ketika kita mau menghadirkan shalom, kasih, damai sejahtera yang dari Allah itu sendiri, kita juga, dan saya juga mau memberitahukan kepada kita Bapak Ibu melalui nats ini, bagaimana kita sekarang yang sudah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati tersebut. Kita tahu imanlah yang menggerakkan kita untuk melakukan hukumnya dengan baik. Iman itulah yang akan kita pakai untuk melakukan apa yang terbaik. Dan iman ini saya kategorikan seperti sebuah korek api. Satu korek api dapat membakar hutan yang lebat atau hutan rimba misalnya. Tapi kalau korek api itu tidak dipakai dan tidak dilakukan, tentu tidak bermanfaat. Iman juga demikian. Ketika kita diingatkan dalam firman Tuhan, imanmu menyelamatkanmu. Dan kita diingatkan dalam Yakobus 2:26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman yang bagaimana yang mau kita tunjukkan cara kita untuk mengasihi Tuhan? Kasih itu harus kita tunjukkan dan kita terapkan supaya kita benar-benar khusus sebagai alat Tuhan yang dipakainya untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah di dunia ini. Sehingga kita pun akan dilihat oleh dunia. Maka iman itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan apa yang terbaik. Sehingga
dalam melakukan hukum Tuhan dan melakukan kasih-Nya dengan menjaga pola hidup yang benar, disitulah iman bekerja. Sehingga kehendak Tuhan nyata dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang ketiga juga kami mau berikan dari nats kita ini, Bapak Ibu. Kita hidup di dunia ini seperti hidup di sebuah rumah kaca. Rumah kaca, dari setiap sisi, apa yang dilakukan oleh setiap orang yang hidup di rumah kaca tersebut akan dilihat oleh orang lain. Dan kita tahu, tidak ada yang tersembunyi yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Di dunia ini kita pun seperti di rumah kaca. Tuhan melihat setiap sisi kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Maka hidup kita transparan, terbuka di hadapan Tuhan. Tung subui hita mekukupi nasa pangalaho dosa haguglapan natabain. Sehingga nats ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana iman kita itu bekerja menjaga kita untuk selalu hidup kudus, melakukan yang terbaik, menjauhkan segala kejahatan. Maka itu juga adalah perintah dari titah ini. Bagaimana kita melakukan, menerapkan kasih itu dengan baik, sehingga sangat sayang sekali molopola dongulutaon energi habis hanya untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi mulai pola hidup sehat tadi, pola hidup baik dan benar, untuk memulai hal yang kecil. Dan itulah perintah Tuhan. Tuhan juga pasti tidak menginginkan apa yang kita lakukan dengan yang tidak baik dan benar bagi Tuhan. Sehingga itu merupakan sifat kedagingan. Adanya perseteruan, adanya perselisihan, iri hati, amarah, dengki dan lain sebagainya. Itu bukan perintah Tuhan. Dan itu bukan, dan dari situ tidak akan nyata bagaimana kita menunjukkan kasih yang daripada Tuhan itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, dan perintah yang ada di sini selalu mengingatkan jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembahnya, dan jangan membalaskan kejahatan, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, dan ingat kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Ahana taula ganuk minggu unang tu gereja dang ro ya tumol lao. Olurus dipatakan sungoni alay siyo nang madong siya kita nang siyan ganup huriani hita HKBP Tarlumubi Bandung. Kita mau katakan menguduskan hari Tuhan Domingo itu merupakan suatu wujud bagaimana kita memuliakan Tuhan. Karena hari Minggu menjadi hari kemenangan bagi kita, maka kita mau menunjukkan bagaimana hidup kita ini, bahwa setiap hari Tuhan juga pasti melihat kita. Untuk mewujudkan itu, jika kita mau menunjukkan kasih yang dari Tuhan untuk melakukan hukumnya, perintahnya yang diingatkan dari nats ini, tentu itulah yang menjadi suatu dasar kita untuk berusaha menjaga kekudusan Tuhan melalui perbuatan kita untuk melakukan juga hal-hal yang baik dengan tidak bercacat. Terakhir kami mau katakan dari nats kita Bapak Ibu, di dunia ini kita sekarang ibaratkan seperti petani. Petani itu yang harus memulai membersihkan lahan atau sawahnya, menanami, memupuk, merumput, membersihkan dan lain sebagainya dengan harapan ada hasil yang baik. Kita pun yang menjalani kehidupan ini, tahun 2020 kita sudah menghadapi COVID, sampai dengan tahun 2021 kita harus berjuang menghadapi COVID ini. Imun harus menunjukkan stabil yang kuat supaya kita bisa mengalahkan itu semua.
Saya katakan ibarat kita seperti petani yang harus memupuk lahannya supaya berharap nantinya ada yang baik, buah yang menunjukkan sukacita. Seakan-akan kita pun seperti petani yang harus memupuk iman kita dan semakin memupuk kebaikan dalam perbuatan setiap hari. Harapan kita nantinya dang sogot menantikan mengharapkan surga, tapi kita akan mulai dari kehidupan kita di tahun para rohaun ninna. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita akan berusaha terus menjaga kehidupan kita dengan kudus, baik dan benar. Kasih itu juga harus nyata dalam kehidupan kita, sehingga harapan kita untuk menerima sukacita adalah menjadi harapan buah dari iman dengan tidak bosan melakukan kasih, melakukan kebaikan. Karena hidup orang Kristen sejati adalah hidup yang mau menyinari dunia, sehingga kitalah yang dipakai Tuhan untuk membawa garam dan terang di dunia ini. Hukum telah ada bagi kita, maka lakukan hukum itu di dalam iman sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Segala kebaikan-Mu telah Kau nyatakan bagi kami di dunia ini. Juga melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus menjadi Mesias dan Juru Selamat bagi kami. Hukum yang Engkau berikan adalah sebagai bukti kasih-Mu, bagaimana kami untuk berlaku taat mengasihi Engkau ya Bapa, dan melakukan hukum-Mu untuk menjaga kehidupan kami kudus, baik dan benar sampai pada hari penghakiman nanti. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami dalam setiap perbuatan kami, setiap hari-hari yang kami jalani, agar kehidupan kami membawa sinar terang dan kami tidak ikut untuk melakukan hal kedagingan yang ada di dunia ini. Inilah kami ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu HKBP Bandung yang ada di rumah mereka masing-masing menyaksikan live streaming ibadah ini, yang berbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit. Tuhan yang menjamah mereka, memberikan kesembuhan, sehingga sukacita kami semakin sempurna dan nyatalah kuasa Tuhan. Namun kami juga tetap mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang dalam duka cita, Tuhanlah yang menghibur mereka. Ampunkan segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami tetap layak untuk menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan yang terbaik, yakni persembahan untuk sosial gereja kita.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.